Jadi jujur Mas Hendra, kalau Mas Hendra tanya aku, TVB salah satu rahasia tabungan semesta TVB apa? Iya. Membuat sebuah rumah yang tadinya gelap jadi terang. Oh, nggak perlu bikin solar panel dong. Itulah beliau penemunya. Tentang masalah Indonesia bebas gelap ini tidak ujuk-ujuk. Mulainya dari tahun 2008. Betul kata Teh Febi, yang menggojlok saya per hari ini bisa fokus dan terus ke pelosok-pelosok yang kurang lebih sudah 300.000 rumah. Wow. Diterangin dengan jargon rumah bersinar tanpa bayar bulanan khusus untuk yang miskin ekstrim, yang tidak mampu beli token. Melihat yang meninggal dunia seperti itu, pertanyaan diri saya balik ke diri saya. Kalau begitu value manusia itu apa sebetulnya? Sekaya-kayanya pun orang tidak mungkin makan lebih dari 3 kali, itu harus sepakat nih. Lampu 1 watt, terangnya sama dengan 10 watt, usianya 10 tahun. Masya Allah. Setiap rumah dikasih 5. Nah, saya bikin seperti ini, sudah tidak mau bikin pabrik, saya pekerjakan Siapa? di lapas suka miskin para narapidana. Dibikin di para pesantren. Bikin seperti ini, dari mulai A sampai Z-nya dibikin. Dimanapun berada, kali ini kita masih bersama dengan Teh Febi dan Halo. Kang Ujang. Iya. Jadi kita nggak henti-hentinya untuk menampilkan sosok yang inspiratif gitu ya. Kita hadirkan di Ngaji Roso, tak lain dan tak bukan untuk mentransformasikan nilai-nilai kebaikan itu supaya bisa diterima banyak orang, syukur-syukur bisa menggerakkan banyak orang untuk berbuat baik. Betul. Intinya begitu. Teteh mungkin bisa mulai dulu, karena Baik. Kang Ujang itu adalah teman baiknya Teteh udah bertahun-tahun gitu kan. Betul. Silakan dikenalin dulu Teh. Iya, oke. Teman-teman semua, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini aku nggak sendiri. Di sebelah aku ada sahabat aku udah lama, namanya Kang Ujang Koswara atau Kang Uko. Awal aku mengenal sosok Kang Uko ini inspiratif sih, Mas Hendra. Kalau aku boleh cerita sedikit, di kota Bandung itu ada satu kawasan lokasi paling padat. Oke. Ya, bisa dikatakan lokasi yang brong. Jadi ada lokasi yang paling padat, bisa dikatakan Kriminalitasnya tinggi, kumuh juga. kumuh ya. Jadi ada satu lokasi namanya satu desa tertentu. Aduh, boleh disebutin nggak sih tuh? Cicadas, nggak apa-apa. Cicadas ya, di Cicadas. Jadi Kang Uko ini asli orang Garut. Dalam kisah hidup dia, tinggal di Garut di satu desa yang saat itu nggak ada listrik ya kan? Ya, Saat itu nggak ada listrik, lalu berikutnya dia bertumbuh, akhirnya ke Bandung, tinggalnya di Cicadas, di desa yang juga bukan lokasi yang pada umumnya mapan, bukan, tapi dia bertumbuh dalam keprihatinan lah. Pernah jualan ayam, prihatin lah hidup dia saat itu. Nah, cuma yang membuat kenapa pada akhirnya ini muncul menjadi satu inspirasi untuk bisa kita sampaikan, dalam cerita prihatinnya Kang Uko ini, Kang Ujang Koswara ini kan panggilannya Uko, Kang Uko ini. Iya. Cerita sedihnya dia di masa kecil ini, di mana pada saat waktu dia di Garut itu nggak ada lampu listrik, nggak ada lampu kayak gini Mas, pakai lampu cempor. Iya. Sementara kan kalau belajar, kalau pakai lampu cempor, selesai belajar hidungnya langsung ada itunya, itemnya gitu. Iya. Cerita pedih keprihatinan inilah yang membuat beliau terinspirasi. Beliau kuliah di ITB kebetulan. Oke. Kuliah di ITB dan pernah jadi dosen ITB. Nah, kisah masa kecilnya inilah yang membuat dia membuat satu penemuan lampu Oke. yang tidak pakai PLN, tapi bisa menyala lampu itu selama 10 tahun. Wow. Dan lampu ciptaannya ini dia pasangkan ke rumah-rumah di hampir seluruh penjuru pelosok di Jawa Barat dan juga pulau-pulau lain, dan itu gratis. Nah, gerakan ini yang pada akhirnya aku dan teman-teman juga ikut, ayo dong aku patungan aja beli spare partnya, kan si lampu kan harus ada spare partnya dong Mas, harus ada ini itunya. Ayo kita patungan. Dan itu udah lama sih kita lakukan sebetulnya. Jadi jujur Mas Hendra, kalau Mas Hendra tanya aku, TVB salah satu
rahasia tabungan semesta TVB apa? Ya, Membuat sebuah rumah yang tadinya gelap jadi terang. Oh, nggak perlu bikin solar panel dong. Itulah Buya penemunya. Oh, Boleh iya, cerita nggak, Kang Oko, kenapa sih produk ini muncul untuk membantu teman-teman? Ada panggilan jiwa apa? ya barangkali TPB sebetulnya kenapa saya berkiprah di tentang masalah Indonesia bebas gelap ini tidak ujuk-ujuk. Mulainya dari tahun 2008. Betul kata TPB yang menggojlok saya per hari ini bisa fokus dan terus ke pelosok-pelosok yang kurang lebih sudah 300.000 rumah Wow. Masya diterangin dengan jargon rumah bersinar tanpa bayar bulanan khusus untuk yang miskin ekstrim yang tidak mampu beli token. Tuh miskinnya dikasih judul ekstrim lagi. Iya, iya. Ya, dan penghasilan sekitar di bawah 400 ribuan rata-rata seperti itu. 400.000 per bulan. Nah, ini sebetulnya ini tidak lepas dari pengalaman pribadi saya. Jadi saya betul kata TPB, kelas 4 SD itu baru nyampe kota Bandung karena orang tua saya itu yang tadinya petani sudah tidak bisa berdaya saing jadi petani di Garut Selatan sana karena tanah garapannya dijual oleh pemiliknya. Akhirnya dengan menjual segala keperluan sebagainya hijrah ke Bandung membawa seorang anak kecil namanya Ujang Koswara. Nah, di sini nggak ada punya saudara sebagainya. Nah, ketika nyampe di kota Bandung, saya masih ingat kan kelas 4 itu masih daya ingat masih ada ya. Kita cari-cari kontrakan. Ternyata tidak ada yang sesuai dengan budget yang didapatkan. Nah, yang paling murah itu ternyata ada di daerah Cicadas. Daerah padat penduduk sedunia. Masya Allah. Betul kan? Lalu daerah sangat kriminal sebagainya. Akhirnya kami sekeluarga ngontrak rumah dengan ukuran 3x4. Nah, yang tadinya petani, ayah saya jadinya PKL, menjual kelontongan, ibu saya di rumah ngegoreng bala-bala, dan Ujang kecil menjajakannya. Sekolah pun saya, sekolah SD pun pindah di Cicadas di situ, SD Cicadas di situ. Nah, cuma barangkali di sini saya harus utarakan tentang warnanya hidup saya. Ketika kelas 5, bapak saya itu stroke, lumpuh total. Akhirnya seorang Ujang kecil itu diberikan tugas atau memang mendedikasikan untuk bisa mengganti pencari nafkah. Kelas 5 SD. 5 SD. Di situ TPB saya harus mencari beras 1 liter supaya kami bisa makan. Jadi seorang Ujang kelas 5 ini akhirnya tidak pernah pulang ke rumah. Kalau dalam bahasa sekarang mah menjadi anak jalanan lah. Jualan kantong keresek, berada di pasar Cicadas. Apapun yang paling penting bisa bawa uang. Di sana ada taman hiburan, itu bioskop Misbar, saya jualan kartis sebagainya. Itu dilakukan tahun bertahun sampai SMP. Jadi targetnya gitu. Kalau saya tidak membawa beras, itu berarti saya keluarga nggak makan. Dan kenapa di situ saya punya motivasi pertama itu? Karena guru kehidupan saya itu ibu saya. Kenapa? Karena bapak saya yang memang betul-betul tidak sudah tidak berdaya sama sekali, itu diurus sama sekali oleh ibu saya. Dimandiin, dibedakin, sengit, dikasih pewangi sebagainya, disuapin. Nah, saya itu tidak pernah berbicara ibu saya bagaimana mengajarkan sesuatu tentang kehidupan, tapi dipraktikkan langsung di depan anaknya. Sehingga energi untuk saya bisa bertahan terus, ya, motivasi itu yang terus bergerak. Itu dari tahun ke tahun saya bergerak seperti itu. Yang paling penting bisa bertahan hidup. SMP di situ yang paling penting saya bisa jalan kaki dari rumah ke SMP. SMA pun SMA Cicadas di situ, Pak, SMA 10. Nah, pas kelas 3 SMA itu saya agak berbeda bekerjanya, tidak menjadi anak jalanan. Pertama udah puber sebagainya, tapi saya kerja di bandar ayam. Ayam Potong. Ayam potong. Cuma jam kerjanya nggak normal. Masuknya jam 10 malam, selesainya jam 5 subuh. Jam 7 saya harus sekolah. Kebayangkan bagaimana selama SMA saya seperti itu. Di kelas tunduk, ngantuk ya. Ngantuk. Kondisi seperti itulah. Belum lagi kondisi lingkungan.
geng motor lah, preman. Saya harus berusaha untuk beradaptasi ke daerah kenakalan itu. Saya harus ikut serta karena memang lingkungan. Nah, nanti saya akan ceritakan tentang positifnya kenakalan itu, tentang mengasah nyali di situ ya. Mengasah nyali, ternyata nyali ini adalah satu modal juga ternyata. Kenakalan itu karena kita sadar dengan nakal itu sebetulnya sadar. Pasti dibunuh, pasti dibacok, pasti tangkap polisi. Nakal sadar nggak? Ada kesadaran itu, betul. Tapi di situ lingkungan saya harus beradaptasi seperti apa di situ. Betul. Ya, ini masalah sekolah alam yang salon kehidupan yang betul-betul nanti akan berdampak nanti di kemudian hari sebetulnya, Mas Hendra. Nah, dari situ ada yang unik ketika saya tidak kepikiran untuk kuliah. Ketika SMA saya itu mau bekerja di Matahari Departemen Store, itu ada waktu itu ya. Matahari. Saya mah mau kerja di situ. Kenapa? Itu sangat saya cita-citakan. Kenapa? Kalau kerja di sana itu ada ber-AC dan pakai dasi. Sampai sebegitunya cita-cita saya. Masalahnya selama ini ketemunya sama ayam ya. Ayam. Tidur di jongkok. Nggak pernah seperti itu. Ini kondisi saya. Ampun. Kerja di Matahari Ya. cita-cita. Itu cita-cita, Masya Allah. Ya. Keren. Nah, dari situ, nah barangkali di sini ini takdir namanya ya, yang tadi disebutkan tentang masalah takdir ini, kodaran kodir itu. Nah, di sini si Pak yang bandar ayam bos saya itu ngasih tahu ke saya, Jang, kamu kuliah aja. Saya bilang, biaya dari mana? Nih, pokoknya kamu daftar aja. Masya Nah, saya dikasih Allah, daftar. sebandar ayam hebat, Ya, baik banget. suruh daftar. Nah, untuk menghargai saja saya ikut daftar. Nah, dalam keadaan daftar seperti itu, saya SMA-nya SMA negeri ya. Orang lain kan pada sibuk. Bimbingan belajar sana sini, kemana kemari gitu ya. Saya belajar ke orang yang bimbingan belajar gitu. Gitu, Mas Hendra. Qadarullah. Sebulan kemudian, UMPTN waktu itu. UMPTN. Waktu itu UMPTN dites sebagainya. Iya. Menurut saya ya itu mungkin entah salah panitia atau apa, karena kondisinya apa? Nama saya ada di koran. Keterima di perguruan tinggi yang terkenal aja lah gitu ya. Ini Kalau sebutkan oke. Sangat terkenal di situ. Pas masuk, Pak, 40 orang, kiri kanan saya nanya, pertama dari nama aja Ujang. Keterimanya di mana, Nggak Kang cocok. Ujang? Kang Ujang keterimanya di mana? Nggak usah itu mah terlalu nanti terlalu. nanti. Pokoknya perguruan tinggi di Bandung lah yang Oke. keren lah ya. Udah ada di Wikipedia saya. Di situ. Kiri Kanisius, Pak, teman saya. Sebelah sini SMA 70 Jakarta. Di Bandung SMA 3. Keren. Itu saya cuma sendirian, Pak. Nama Ujang itu nama yang sebetulnya identiknya dengan tukang sedot WC. Banyak orang yang bilang ke saya, wah ini sebentar lagi di DO. Karena dari latar belakang yang kurang meyakinkan di situ. Tapi ada yang pemburu dukun santet juga ada. Nah itu, Ujang itu betul ada. Jadi Ujang itu nama yang marginal. Jujur Mas Hendra, kalau saya mau jujur ya, dari kecil sampai sekarang pun nama Ujang itu belum pernah bangga saya. Makanya waktu SMA nama saya ganti, Mas Hendra. Ganti apa, Kang? Rio. Supaya saya bisa kenalan dengan perempuan. Karena saya mahir main band. Masa main band naik ke atas Ujang, Rio. Tapi ada yang lucu Mas Hendra, teh baby-nya. Kumaha. Waktu itu kan saya agak yang namanya ke SMA itu kan agak gaul ya. Masuk ke tempat-tempat klub sebagainya. Nah, ketika kenalan sama perempuan, ya udah kenalan. Saya kenalin ke teman saya yang laki-laki. Laki-laki itu kenalan juga gitu ya. Dia keceplosan. Jang, adik kamu ngaku siapa? Jadi ketahuan. Tadi dia terlalu karena musik besar. Tadinya Rio itu harusnya nggak perlu nanya gitu, takut salah katanya. Jangan kamu ngaku siapa tadinya manja itu, hal seperti itu akhirnya ketahuan juga, Mas. Nah, setelah ketahuan ya putus, Mas, karena ternyata tidak punya nilai jual nama Ujang itu. Ini jujur ya, harusnya kan bagus lah, keren sebagainya. Nah itu. Nah, ada satu hal kenapa saya di sini bisa keterima di perguruan tinggi negeri. Ini ketika saya daftar, saya memang izin dulu ke ibu, ke si mamah ya. Almarhum semuanya udah sekarang, almarhum bapak udah almarhum. Mah, saya bilang, ini harus
Dan karena saya yakin ketika saya minta izin ke si mama, karena mama kan nggak mau untuk saya kuliah. Yang paling penting gimana Ujang SMA itu bisa bekerja lah supaya lepas dari masalah kesulitan. Saya terima uangnya, lalu saya minta izin ke ibu. Di luar dugaan, Mas Hendra. Teh Pebi, apa yang ngomongin sama? Apa? Menurut saya saat itu ya, ini melebihi motivator siapapun mau tunggu semua yang Renali kasih buat saya ya. Yes. Kenapa? Karena omongan ibu saya itu sampai hari ini nerap ke saya. Ujang, daftar. Orang tidak bisa makan terus-menerus 7 hari bisa meninggal dunia. Ujang, orang tidak minum terus-menerus 3 hari bisa meninggal dunia. Tapi ada orang yang 1 detik tidak bisa meninggal dunia adalah orang yang tidak punya cita-cita. Kejar cita-cita itu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata ibu saya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Mas Hendra, saya ketika itu belajar ke orang bimbingan, belajar saya ngikut, tapi ketika ada kaca, masuk perguruan tinggi. itu yang tadi disebutkan. Standing love-nya itu ke diri pribadi waktu itu. Karena ketika mau ngasih ke orang lain, ke siapa saya? Yang namanya di kaca terus-menerus. Sebulan kemudian, saya itu kan tidur di masjid. Setelah ujian tes ya. Setelah ujian tes. Kok di masjid itu Pak Balatak banyak koran. Saya beresin. Ternyata saat itu pengumuman untuk perguruan tinggi itu adanya di koran. Nama saya ada Ujang Koswara. Nah, ketika masuk ke ada di situ kan bingung saya. Bingungnya apa? Biayanya dari mana kan begitu juga kan? Nah, ini cerita sudah keterima, banyak orang yang tidak tahu, makanya ketika itu saya minta wirid ke ibu saya. Dan nggak ada lagi, minta uang nggak bisa. Maaf Pak. Kata ibu saya teh, udah Ujang, katanya ini masalah terhubung dengan Allah ya. Iya. Karena posisi saya di saat itu, ketika saya sujud, suruh sholat, ya masih ngambang kemana-mana. Tapi kan waktu itu masalah, minta aja ke orang tua amalan, apa zikir dan sebagainya. Daripada minta ke dukun kemana, katanya begitu. Akhirnya saya datang ke ibu. Kata ibu saya kan tidak ulama, bukan apa. Ujang, baca aja surat Al-Nasroh 11 kali. Ternyata surat Al-Nasr, disitulah saya baru tahu artinya juga tentang apa. Saya bacakan surat Al-Nasr, saya zikirkan seperti itu. Itu salah satunya menghubungkan kepada Allah, dan Allah kun fayakun buat saya. Nah, makanya ketika teman-teman sekolah bilang bahwa Ujang akan DO dalam waktu segera, dia lupa bahwa situ punya wirid. Ya, benar nggak? Nggak wirid, ada wirid di situ. Nah, yang lucu apa? Ketika saya diminta uang kuliah, kan nggak ada uang ya di situ, nggak ada uang gimana? Saya harus DO tadinya pun, karena belum bayar saat itu. Ya uang bayar di mana gitu saat itu. Nah, akhirnya dari situ saya dipanggil. Nah, dalam posisi injury time tadi saya menerima, mau dikeluarkan juga. Itu posisi yang namanya ikhlas. Kan yang ikhlas, tadi pasrah itu saya udah mengalami begitu. Wah, sudah nggak apa-apa. Ini baru mau semester 2 saya udah dipanggil, katanya saya harus dikasih surat untuk DO karena nggak bayaran dan sebagainya. Nggak bayarannya. Waktu itu ya, saya panggil oleh ketua jurusan. Masya Allah di sini ketua jurusannya orang Garut. Pasti ngali. Mana yang mengelakkan orang Garut? Ya, apa? Karena dalam keadaan pasrah apa di sini? Maksudnya tuh memalukan orang Garut. Nah, gitu ya? memalukan, Pak. Kalau katanya kamu maluin orang Tuban, nah, gitu maksudnya. Nggak gitu, bayar kamu di mana? Ketika cerita seperti itu, dia juga nggak percaya. Kok gitu? Akhirnya kebetulan, saya bilangnya ada yang kebetulan sudah sekenal Allah ya. Iya, betul. Lagi perlu yang namanya dosen. Akhirnya saya ditawarin ikatan dinas beasiswa, Mas. Masya Bebas Allah. kuliah, dapat 100.000 per bulan waktu itu. Makanya saya jadi dosen, jadi pegawai negeri sipil. Kalau tidak masih sudah selam bersih, kerja itu sudah di Kaltek dulu ya. Udah di mana? Di situ. Nah, saya beres kuliah, akhirnya orang lain pada kerja, saya mah jadi PNS, pegawai negeri sipil. Ya, pakai baju korpri. Tapi buat saya apa? Harus saya syukurin Teh Pebi. Iya. Memang secara uang saya cuma dapat beras
berapa kilo gitu kan waktu itu. Ya kan beras dulu itu, Pak. Betul. Gaji cuma 350.000, ini PNS waktu itu ya. Gagah secara sosial tuh gagah. Wah, luar biasa namanya dosen, Pak. Berangkat. Tapi yang namanya secara kekayaan sosial uangnya cuma 320.000. Saya nggak mendapatkan rumus matematikanya hidup sejahtera jadi PNS, Pak. Padahal kalkulus saya dapat bagus. Nggak dapat rumus di situ. Tapi saya harus syukurin di situ. Oke. Nah, dari situ saya dapat rumah yang dirancang kayak kencana. Supaya punya rumah mudah ya. Itu modal. Mendapatkan istri pun mudah. Namanya Ujang, Pak. Ini saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu nih buat pemirsa semuanya nih. Yang punya nama nih, Ujang. Yang namanya Ujang semua nih, pemirsa. Ya. Yang namanya Ujang, Masya Allah. Jadi ketika saya kenalan, karena nama Ujang, nama marginal itu jarang orang yang bangga. Ya. Gitu kan. Tapi ketika jadi pegawai negeri sipil, Pak, saya diangkut naik pegawai negeri sipil. Pertama yang keluar 2, ada positif dan negatif. Negatifnya saya sombong. Pakai baju yang namanya PNS, yang duduk di depan, nganggur kalian. Gitu loh. Seru ya, saya harus utarakan itu negatifnya begitu. Ada rasa itu. Kalian, aku kan PNS, sampai buku aja dikeluarin supaya kelihatan. Dosen. Nggak ditutupin yang namanya eksistensi diri. Kan yang namanya perpindahan kuadran dari kuadran tukang ayam ke yang intelektualitas kan luar biasa. Meskipun di situ saya semu. Miskin tetap betulnya mah. Gitu kan. Semu. Tapi di situ, Pak, untuk mendapatkan kenalan dengan perempuan, mudahnya luar biasa. Kenalan siapa namanya? Dewi. Dewi di mana rumahnya? Sandang Serang. Kapan aku main? Nanti malam mainnya, saya main ke sana, Pak, ke rumahnya. Langsung nih, lihat dengerin ya, ini ceritanya nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pakai baju biasa. Ternyata pas datang ke sana, yang datang itu bapaknya tentara lagi, kumisan. Silakan duduk. Waduh, saya bilang udah dihadapi kayak gini kan baru pertama saya apel ya. Duduk di depan. Kirain mau ke belakang, ikut duduk di depan lagi. Waktu itu kenalannya bukan Ujang, Rio. Rio waktu itu. Oke? Nah, si Dewinya itu lagi di belakang. Lagi di belakang itu si bapaknya nanya, maaf dengan siapa? Di sini bingung Mas Hendra. Mau jujur atau mau siapa kan namanya? Namanya takut salah. Sama kumis. Aduh, saya bilang, akhirnya saya harus jujur aja di depan. Nama saya Ujang. Oh, bukannya Rio, ya? Ujang Rio. Di situ. Itu nilai jual saya itu. Kecerdasannya langsung muncul. Itu otomatis secara spontan Teh Febi di situ, ya. Tanpa bubur ada. Dari situ dia nanya, memang kuliah atau dia cerita langsung si bapaknya itu. Wah, kuliah itu di mana kuliahnya? Udah beres, saya bilang kan itu ya. Memang nggak mudah kerja itu ya, Dek. Udah ngelamar kemana aja? Ya, ke saya tuh nilainya underestimate namanya kan Ujang Rio. Ya, namanya Ujang. Susah memang harus punya keterampilan sebagainya gitu. Alhamdulillah Pak udah kerja. Kerja di mana? Gitu ya. Dosen Pak. PNS saya gitu kan ya. PNS Pak. Itu materia ke belakang. Mama, roti bakar. Ya ini saya seperti membuka film masa lalu. Saya nggak apa-apa ya. Gitu. Kumisnya si bapak dari naik jadi turun langsung. Jadi betul yang namanya calon mertua itu bangga melihat anaknya yang memang menurutnya PNS itu mapan. Padahal saya belum puas. Yang tadi itu rumah di tipe 21 di Perumnas belum apa-apa. Betul nggak? Malah ibu saya bangga sekali. Dilihat Ujang pakai baju PNS itu kan tanggal 17 itu kan pakai baju korpri. Betul kan? Tuh ibu-ibu masih hafal. Betul kan? Dilihat di jalan teh pas pulang saya dilihat kan udah pulang ke Garut. Di kejauhan dia dilihat
Ujang, aduh anak saya bangga. Nah di sini tantangannya buat saya ya. Ini harus, kenapa saya harus pembicaraan ibu itu buat saya itu menjadi suatu dogma buat saya. Iya, iya, iya. Ujang, waktu pulang saya ke Garut ya, coba tuh, Ujang udah berapa tahun jadi PNS? Udah 3 tahun mah. Jangan pakai elf atuh. Bawa mobil ke sini, tuh lihat dibandingkan. Tuh anaknya Pak Kiai ini baru setahun jadi PNS di UIN, udah bawa mobil ke sini. Mama mah seneng sekali kalau nanti Ujang bawa mobil bisa bawa ke sana kemari. Keinginan orang tua. Karena buat orang tua PNS itu kaya raya. Kenapa kaya raya? Yang dilihat sama orang tua yang menghuni hotel-hotel mewah, rumah-rumah makan mewah itu saat itu PNS. Bener nggak? Jadi disangkanya tuh saya kaya raya. Kan jadi beban buat saya di situ. Kata saya temah insya Allah tahun depan. Betul. Saya tahun depan bawa mobil saya ke sana. Masya. Bawa mobil, bawa ibu saya. Yang pas lebaran, biasa suasana lebaran. Saya antar ke sana kemarin dan sebagainya. Biasanya saya 1 minggu lebih di kampung halaman. 2 hari saya udah pulang. Tugas banyak. Dia nggak tahu bahasa ngerental. Hanya untuk membahagiakan seorang ibu. Biasanya makan bawa ayam, bawa apa 2 hari. Ini pengalaman saya bilang di situ. Jadi sebetulnya yang mendorong bahwa saya belum punya kebebasan finansial itu semu hidup saya itu saat itu. Semu. Gitu TPB. Nah ketika sudah 10 tahun saya bebas, akhirnya saya keluar. Oh, keluar dari PNS? PNS saya keluar, bukan pensiun. Oke. Bukan pensiun, saya keluar aja. Saya keluar, meskipun saya sudah keluar, bulanan itu saya tetap masih dapat gaji, karena nggak mudah untuk lepas dari PNS itu. Iya, iya, iya. Tapi saya sudah bebas ya dari situ. Nah, apa yang saya lakukan? Yang tadi, saya ingin membuktikan saya tidak mau dalam keadaan hidup yang semu. Ya, kata orang tua bahwa saya itu PNS itu adalah kaya raya dengan pernik-pernik keduniawian yang sangat luar biasa. Tapi faktanya saya nggak punya uang di sini. Masya Allah. Ya, nah ini ada satu cerita juga. Ketika itu ya yang namanya dosen ditungguin sama tetangga itu saking saya itu kaya raya secara sosial ya, banyak yang pengen bimbingan belajar gratis nunggu saya pulang kerja dan sebagainya. Jadi secara sosial itu kaya raya, tapi di satu sisi kan dipertanyakan rumah seperti itu cuma tipe 21 dan sebagainya begitu. Akhirnya saya harus resign tanpa pemberitahuan ke orang tua. Nggak bilang ke orang tua. Jadi ibu saya itu belum tahu bahwa saya itu keluar. Saya pergi keluar ke kantor. Saya waktu itu udah nikah karena kan cepat punya istri mah dengan namanya PNS kan cepat, jangan sampai disebut saya jomblo. Wih, cepat disebut jam daftar banyak. Nah, mana dulu yang saya sikat udah gitu aja. Cepat ya. Gitu. Nah, saya udah nikah lalu dan istri dengan orang tua itu belum tahu saya itu keluar dari PNS. Nah, dari situ saya keluar tetap kerja seolah-olah kerja, padahal saya nggak kerja ke kantor, ke Gramedia. Oh. Di Gramedia saya membaca buku-buku motivator yang sangat luar biasa saat itu, Robert Kiyosaki kalau dulu makan, Ya, betul kan ada ya? Rich Dad and Poor Dad. Tentang masalah kebebasan finansial seperti apa saya baca semua. Tapi ketika sudah dibaca sama saya, Pak, dan saya nggak pernah beli, baca sampai berdiri di Gramedia tercangkel lah, dan beli mahalnya. Ini sampel buku yang udah dibuka. Kenapa gitu, masih nak ketawa kayaknya sama dulu gitu. Udah baca simpan gitu ya. Bingungan. Tapi bukan di manajemen waktu itu saya cari-cari bukunya dapatkan. Di buku agama. Ketika di buku agama ini ada satu perkataan Rasulullah saat itu ya. Ini yang membuat saya menjadi trigger. Katanya begini. Dari 10 pintu rezeki, satu untuk yang jadi pegawai, 9 dagang. untuk yang berniaga, yang berwirausaha. Nah, saya dari situ pengen berwirausaha. Saya bingung mau ngapain berwirausaha. Ya. Ngapain belum dan sebagainya. Tapi kan ingin mengangkat harga derajatnya. Dari situ ceritanya saya
kenal dengan seseorang, ditawarin botol oli. Botol oli ini. Saya bikin, disuruh suplai botol oli. Nah, sudah suruh suplai botol oli, saya bikin cetakannya dulu nih. Belum punya pabrik nih. Belum punya pabrik. Sudah punya, dibikin cetakannya di mana? Di Pindad, saya bikin cetakannya dulu ya. Baru setelah jadi sama saya dimaklunin. Kenapa saya bisa dapat orderan itu? Karena di situ ada salah satu mahasiswa saya yang bekerja di pabrik oli itu. Dia itu dulu mau di DO. Sama saya ditolongin. Karena dulu itu yang namanya DO itu paling seneng dosen-dosen muda itu mendeong orang. Jadi karena pengen diakui. Sama saya dibantu. Kan dulu saya geng motor. Jadi saya bantuin. Kalau tidak saya cegat ini, jaga si takut ya katanya gitu. Akhirnya dilolosin. Nah itu orang Medan waktu itu dibawa. Nah dia telepon saya, Mas nggak apa-apa, saya pengen ngasih kerjaan kalau memang mau berbisnis dia dapat kerjaan itu. Nah ketika saya sudah beres, lalu sama saya diberikan ke sana, saya dapat orderan pertama kali itu adalah 10.000 unit dengan harga 1.000. Harganya 1.000, berarti kan cuma 10 juta ya. Betul kan? Dicetak sama saya itu, dikirim ke sana TPB ya. Pas dikirim ke sana, kirain ada komentar karena mungkin agak sungkan, diterima aja kurang dikit-dikit mah nggak apa-apa ya. Di situ saya dapat perdana mendapatkan pembayaran 10 juta. Masya Allah. Angka besar pertama kali. Angka besar menurut saya. Apa yang saya lakukan? Di sini yang tadi tentang Shining Love itu saya langsung lakukan. Apa yang saya lakukan? 5 juta saya kasihkan untuk uang muka produksi selanjutnya. 5 juta sama saya dibikin cash 50 ribuan. Karena saya merasakan bagaimana miskinnya itu dan saya tahu kantong-kantong kemiskinan itu di mana. Saya datangin seluruh stasiun dan terminal-terminal bis yang ada di Kota Bandung, Pak. Biasanya WC-nya busuk. Yang nungguinnya kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak berdaya. Orang lain kencing dulu bayar 2.000, saya sebelum kencing saya 50.000 saya kasih. Masya Allah. Ketika di Kiara Condong, nenek-nenek itu sampai ngikutin ke WC, Pak. Melihat ke bawah gitu, pas dia noong, saya juga noong lagi. Aduh, aing, Pak. Kenapa bisa melakukan seperti itu? Karena dia belum pernah merasakan kejutan-kejutan seperti itu. Ceritanya Mas Hendra dari situ, singkat saja ya. Dari hal seperti itu, orderan saya yang tadinya 10.000, dalam waktu 2 tahun, omset saya sudah 3 juta botol per bulan. Allahu Akbar. Saya menjadi OKB dengan Orang 3 kaya miliar per bulan. OKB, kampungan. Nah, di sini ada positif negatif. Secara materi saya dapat, tapi mental belum dapat. Saya akhirnya siap, kampung ya? belum siap. Saat itu Kampungan saya, Pak Chandra. apa yang dilakukan? Pertama dari tampilan, gelang tegar karak-karak. Kampungan siga orang kaya orang India geningannya gelang kampungan kala itu. Meskipun mobil saya 2 pintu, bagaimana kantor itu kalau di Jakarta di Kemang, di sini di Bandung itu karena uang segitu gimana? Saya tidur aja tetap bikin uang, kan nyetak, cetrok kan gitu ya, bikin cetakan mah ya, kirim ke sana, dibayar lagi, gitu. Ternyata di situ saya sangat kampungan yang lebih banyak menyakitkan orang sebetulnya dengan gaya tampilan saya. Yang menyakitkannya kan menganggap rendah orang, nyepelin orang, jangan yang kapuji, terus kemana-mana teh. Yang luar biasa itu, mulai saya mengenal dunia malam. Saya kasih tahu aja. Kenapa? Karena tidak bisa ketika yang namanya dapat orderan dari pabrik yang negara atau ya yang BUMN kayak gitu, kan maunya pembayaran itu di tempat-tempat dugem, Mbak. Ada entertain gitu. Entertain kalau buka-buka botol dulu banyak botol untuk nyanyi dan sebagai 70 juta, 100 juta mah nggak ada masalah. Tapi kalau sudah main narkoba, ya saya tidak mau ikutan. Nggak bisa ya, lingkungan. Nanti nggak dikasih order lagi dan sebagainya. Ya saya tidak, ya nanti bisa di-cut itu masalah ini ya. Tapi saya harus ungkapkan secara utuh dulu ya. Ini benar nggak? Ini kan benang merah, kenapa Ujang bisa sampai memproduksi lampu untuk ini benang merah ini. Benang merah. Nah ketika yang namanya sudah seperti itu, saya ikut juga terlibat selama 3 bulan. Tapi kenapa 3 bulan? Bukan dari kesadaran saya berhenti. Temen, sahabat sendiri, sahabat bohir,
Bohir, oke. overdosis dan meninggal dunia di pangkuan saya. Jadi melihat hembusan terakhir. Hembusan terakhir bagaimana badan hangat menjadi dingin itu saya rasakan. Posisi saya saat itu lagi sakau. Jadi kerasa, sangat kerasa. Ngebudah keluar. Sampai gitu. Apa ya dampaknya ke saya saat itu? Sensitif, Mas, karena saya lagi sakau ya. Melihat yang meninggal dunia seperti itu, pertanyaan diri saya balik ke diri saya, Mas. Kalau begitu value manusia itu apa sebetulnya? Sekaya-kayanya pun orang tidak mungkin makan lebih dari 3 kali, itu harus sepakat nih. Sekaya-kayanya pun orang tidak mungkin pakai baju 7 rangkap. Nggak mungkin, pasti cuma satu kan? Indikatornya sederhana, Mas, buat saya waktu itu ya. Karena posisinya, jika saya meninggal seperti dia, lalu yang nangis hanya anak dan istri saja, saya sudah gagal hidup. Karena sahabat saya, teman saya ketika saya meninggal dunia, innalillahinya pun lewat WA grup, copy paste. Dan banyak orang yang tidak merasa kehilangan. Mampus loh, Jang. Kenapa? Saingan gua hilang. Percaya itu, bohong yang namanya sahabat itu. Ini ke diri saya waktu itu. Akhirnya pemikiran seperti itu sama saya kebawa, Mas. Setelah saya direhab, saya insomnia. Oke? Insomnia, sakit, dirawat di rumah sakit. Nah, ketika saya sudah beres dari situ, ibu saya datang ketika saya dirawat. Terus pulang ke rumah. Akhirnya saya dirawat di rumah. Ibu saya jauh datang dari kampung. Dia tebar sejadah ini. Sejadah ya. Jadi saya masih mencari kenapa insomnia, mencari jawaban value manusia itu di mana di situ. Karena waktu itu saya serba punya lah gitu intinya ya, uang datang sendiri kok. Tapi di sini nggak ada keberkahan yang tadi karena saya tidak mempunyai basic yang bagus di sini. Yang tadi diceritain sama TPW itu belum ada saat itu, hanya masalah yang masih muda namanya ya Pak ya. Apapun. Saat itu meskipun saya banyak uang, rasa itu udah hilang, Mas. Saya mau makan di Hanama setiap detik bisa. Tapi ketika uang itu sudah tidak ada harganya, keberkahan nggak ada, percaya ke saya, Mas. Saya udah merasakan hal seperti itu. Mau tidur di mana? Wah, geselahan kali itu, ya. Mobil yang 4 miliar saya punya. Masya Allah. Properti di mana-mana ada waktu itu ya, tapi tidak ada value, tidak ada kebahagiaan yang saya dapatkan di situ dengan uang. Uang itu udah ada harganya. Ini sekali lagi, bising nanti suatu saat sampai ke sana uang sudah tidak ada harganya, harus introspeksi diri. Karena siap-siap untuk mendapatkan ujian seperti saya nantinya. Hati-hati. Nah, dari situ, Mas TPB-nya Mas Chandra, saya dari situ ketika ibu saya datang, dia gedar sajadah, saya masih diinfus. Ibu saya itu, nah balik lagi, ini seorang ibu. Makanya kalau memang ini buat pemirsa semuanya ya, kalau mau memang kesuksesan hidup, muliakan ibu. Iya. Jujur. Ibu buat saya kasih tahu, ibu kalau sudah meninggal nyesal. Di situ seorang ibu datang dari kampung, gelar sajadah hanya untuk nengok Ujang. Ujang, besok mama mau pulang. Kira teh mau seminggu sudah. Lagi ada kerjaan di kampung, lagi mau panen, mau apa gitu ya. Gelar sajadah. Bangun tengah malam, lalu dia tahajud. Di tengah tahajud dia berdoa. Berdoanya dikerasin dan saya dengar di situ. Meskipun saya tidak berdaya saat itu ya. Ya Allah, saya ibunya. Saya ibunya. Oh. Kalau memang Ujang sekarang memang mau dicabut nyawa, saya ikhlas sebagai ibunya. Saya mendengar doa seperti itu apa? Kok mama ada itu doa ada ketakutan Mas Hendra. Kok malah doa kalau kok doa anak gitu? Saya bilang kayak gitu. Saya takut Mas. Dan gimana pun juga bener nggak? Meskipun saya dalam keadaan pasrah, kok si mama doa gitu ya. Ternyata dia baru koma. Oh, baru koma. Okay. Tapi ya Allah, seandainya anak saya ini diberikan kesehatan, jadikanlah orang yang dapat berguna, gitu bahasanya ya. Doa langsung seperti itu. Selesai aja. Nah, ketika yang namanya nunggu adzan subuh, ibu saya nyetir radio. Nyetir radio itu ada ceramah Agim. Kita dengerin kan gitu ya. Nah, dari ceramah Agim ternyata satu kalimat yang membuat visi hidup saya per hari ini. Apa tuh, Kang? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sesama.
Oh itu yang namanya value itu. Oke. Dampaknya apa Teh Feby setelah itu? 2 minggu kemudian saya sembuh. Setelah sembuh saya panggil istri saya. Mah, sudah tidak mau berbisnis lagi, dijual seluruh perusahaan. Masya Allah. Saya mau bikin yayasan. Bari bingung, mau ngapain kan? Ya kan nggak dengerin ya namanya mau bermanfaat itu yayasan yang pikirkan jangan berbisnis. Kan berbisnis kan gesekannya terlalu tinggi. Tadi itu ya. Dari situ bilang ke istri saya Teh, ya udah nggak apa-apa, disetujui. Ada berapa pernik-pernik keduniawian, ada sekian belas rumah gitulah ya. Akhirnya dijual 1, ya ambil per bulan dari situ uang. Kalau kurang ya jual lagi lah. Waktu itu kan sudah tidak masalah duniawi, itu sudah nggak ada rasanya dari situ ya. Nah saya bikin yayasan. Salah satu rumah itu saya bikin yayasan di Pinus Regensi. Kalau rumah saya sekarang tinggal di Geger Kalong. Bingung Mas Hendra mau ngapain? Allah lagi di sini. Makanya Ibu nggak apa-apa ini. Saya agak emosi, biasanya nggak apa-apa ini. Ungkapkan. Kalau memang masih ada Ibu, muliakan. Kalau sekarang Ibu masih punya masalah, yang hadir di sini semuanya, periksa hubungan kita dengan Ibu. Percaya katanya. Percaya. Itu kuncinya ya di situ. Buat saya itu. Buat saya ya. Muliakan. Sekarang masih ada waktu, telepon, bawa makanan yang terenak. Coba lihat dari kecil kita, waktu kecil. Ujang, saya nanya ke mama waktu kecil, lihat seorang ibu tentang yang namanya ketulusannya. Mah itu apa? Balon Ujang, warnanya merah. Mama itu apa? Balon warnanya biru Ujang. Yang itu apa? Balon juga, cuma warnanya kuning. 3 kali pertanyaan, 3 kali senyuman seorang ibu kepada anak. Coba kita lihat anak kita sebagai anak yang sudah dewasa. Ibu kita sudah tua renta. Nanya ke kita, Ujang, eta naon? Bari ngadeg-deg. Jawaban kita seadanya. Harley mah. Hari itu naon? Mio Ujang. Mio mah. Ujang teh ya. Yang satu lagi, ini motor trail mah. 3 kali pertanyaan, 3 kali bentakan. Sadari itu. Ini pesan moral dari saya Teh Feby buat saya. Betul. Kalau masih ada, muliakan. Kalau sudah meninggal, nyesel, percaya ke saya. Karena dari ibu lagi datang. Waktu itu, ibu saya nelpon lagi setelah saya sembuh. Ujang, nah minyak tanah yang tadinya 4.000 jadi 15.000. Mah minyak tanah teh sudah tidak diproduksi. Sudah diganti sama gas LPG 2008 itu. Itu kan kejadian tadi 2008. Iya, perubahan itu. Ya. Nah, mama milari minyak tanah. Kan di sini masih nggak ada listrik Ujang. Mama buat cempor. Naon deui kalau tidak ada minyak tanah yang harus dibakar. Saya sok Ujang yang sekolah di Bandung, satu-satunya turunan mamah yang bisa sekolah mah cuma Ujang. Sok cari solusi yang senasib dengan mamah sih karena masih loba di kampung oge. Saya buka laptop di Google. Yang masih gelap di Indonesia berapa? Tahun 2008 belum listrik. 30 juta rumah. Masya Allah. Keren kan buat saya? Dari situ Pak, saya ingin menolong ibu, nggak ada yang lain. Berkat doa lagi. Saya kan nggak ngerti tentang elektro. Boro-boro udah bukan sekolah elektro saya ya. Tapi di situ karena saya ingin membantu seorang ibu ya, saya beli HP Nokia Asia yang punya lampu senter. Saya bongkar, saya lihat. Tanya lagi ke Google, malu kalau nanya ke kampus kemana, disangka nanya ke Google, ke Mbah Google. Mbah ini apa? LED Ujang, lighting emitting dioda. Nanti pencahayaan itu teknologinya ke sini karena nggak panas dan bakal irit energinya. Di mana pabriknya, mereknya Cree Amerika di Philadelphia. Saya beli. Dibawa komponen dari Amerika dibawa ke Indonesia. Saya mau bikin lampu LED yang tadi yang hemat itu. Dibawa ke kampus, Mas. Keliling bukan hanya kampus ABCD, semua kampus yang Kota Bandung yang ada elektronya saya tanyain, bisa nggak bikin lampu seperti ini? Jawaban Teori mah jagoan teh. Ternyata kampus di Indonesia itu pembuat resep semua, nggak ada yang jadi koki. Wacana semua jagoan. Bukan itu, saya bikin produk gitu. Akhirnya saya ketemu dengan Agus Listrik namanya. Buat teman saya SMA yang di DO karena dia DO karena dia main motor balap-balapan. Dia tukang reparasi elektronik di Banceuy.
Gus bisa bikin ini, balik lagi, ini masalah nyali. Bisa tuh Jang, mana yang mari jadi penjahat ya bisa. Nah ini. Jadi Bu, nyali itu penting buat saya. Kenapa saya bisa ke Amerika, harus bawa komponen sebagainya ya? Karena nyali ingin nolong ibu. Jadi yang namanya tariknya motor, kencangnya motor, itu bukan karena merek motor. Berani nggak kita ngegas? Ini masalah menyalip, oke? Hati-hati ini harus saya ungkapkan. Ini masalah nyali. Ini sama-sama dengan punya nyali. Masalah bisa tidak bisa mah cobaan aja, learning by doing teh lah. Cobaan ini tempel ini seperti bikin bala-bala ya. Karena ada engkol, ada apa dimasukin, salah balikin lagi nggak apa-apa, saya biayain. Jadi Mas Hendra dalam waktu 6 bulan, lampu 1 watt. Terangnya sama dengan 10 watt, usianya 10 tahun. Masya Allah. Setiap rumah dikasih 5. Kamar mandi, ruang tamu, dapur, kamar tidur, teras. Satu lampu itu segitu nyala. Ada contoh lampunya nggak, Kak? Ini enggak. Ini kita beli bisa ya? Nggak dijual belikan. Oh, dijual beli. Kenapa? Karena nggak putus-putus. Kalau ini dijual belikan, kasihan pabrik lampu yang lain. Bener kan? Bentuknya seperti ini. Oh, ini hasil buatan sendirinya ya? Ini semua plastiknya dibikin sendiri, dalamannya ada 19 komponen LED semuanya dibikin. Yang luar bikin siapa? Nah, ketika saya bikin seperti ini, saya sudah tidak mau mengkapitalisasi diri dengan berbudidaya uang, cari-cari uang. Kenapa? Karena saya harus mengasah kompetensi diri supaya uang nyamperin buat saya gitu ya. Saya buat saya ini kan tidak harus sama ya, ini buat saya waktu itu. Karena ngapain? Kan masih ada uang saya. Kan masih ada buat itu ya. Nah, saya bikin seperti ini, sudah tidak mau bikin pabrik, saya pekerjakan. Siapa? Di lapas Sukamiskin para narapidana. Dibikin di para pesantren. Bikin seperti ini, dari mulai A sampai Z-nya dibikin. Pesantren Bandung, Kang? Di Bandung di sini, Darul Hidayah. Ada tempatnya, Kang? Ada tempatnya. Harus Mas Hendra harus lihat. Dan luar biasa, ketika kita masang di Kalimantan, yang ngerjain bukan di sini. Orang Kalimantan diajarkan oleh santri sini. PPU yang ibu kota baru itu di situ udah bebas gelap karena kita di situ. Dikerjakan. Setiap rumah dikasih 5, kamar mandi, ruang tamu, dapur, kamar tidur, teras. Karena yang dibutuhkan adalah penerangan. Dan yang diberikan gratis itu tidak punya rice cooker, tidak punya yang mewah-mewah karena mereka miskin. Makanya dikasihkan gratis di situ. Ya, dari mana dananya? Saya kan gitu ya. Kalau masuk ke dana negara itu secara mekanismenya sulit. Makanya saya bikin pendanaan 2 bidang. 1 CSR, keduanya adalah crowdfunding dari orang-orang baik. Supaya kita bisa reuni kelak di surga. Ya, temen-temen ya pada udunan, beli spare part gitu ya kan. Betul kan? Di surga. Dikerjakan di situ. Pasang ABC. Dibantu oleh tentara. Pecar pemasang. Karena mereka punya infrastruktur semuanya. Banyak perusahaan yang ngasih CSR-nya. Saya udah masuk 300.000 rumah. Waktu itu saya kedatangan Pak Presiden. Seorang ujang, bukan pejabat, bukan apa, didatang Presiden mah tuh. Syahatnya berarti bukan karena apapun, berarti karena suatu karya di saya di sini. Lampu ini. Nah, buat mereka yang lampu ini dipasang nangis loh. Makanya nanti minggu depan hari Jumat Mas Hendra, kita akan masang di Rongga. Kecamatan Rongga ini kurang lebih Ada waktu nggak? 1 jam setengah dari sini ke sana. Nangis, Mas. 67 tahun, 70 tahun belum pernah lihat lampu ketika dinyalakan. Ya Allah, meluk di situ. Ada anak kecil yang perlu sekolah gimana-mana kan harus belajar. Makanya saya mengkhususkan di sini di Cahaya karena ketika ada cahaya, ini dampaknya dahsyat. Pendidikan bisa selesai, ekonomi jualan bisa oke, sosial oke, keamanan semuanya oke. Fi dulu mati ilan nur. Pintu lu mati landur. Kan gitunya. Iya, artinya kan cahaya dari cahaya. Itu di Al-Qur'annya ada. Kalau zaman sekarang mah ya menjadi penerusnya Ibu Kartini. Mati ilan nur. Ya, habis gelap terbitlah Limar, namanya Limar. Listrik mandiri rakyat. Listrik mandiri rakyat. Dipasang. Nah, sekarang saya pasang dengan crowdfunding banyak CSR ada semuanya ya. Judulnya itu Rumah Bersinar atau Rumah Terang Tanpa Bayar Bulanan. Kan keren. Jadi yang tadinya beli token untuk uang itu dia bisa dibeliin beras. Sehingga program ini menjadi pengentasan kemiskinan. Ya, ini kita sudah dari kemana aja masangnya, dari Aceh sampai Papua sudah. Cuma memang belum
belum menyebar. Kenapa? Saya masih berjalanan sendiri, Sendra. Kalau PLN mati, tetap nyala. Apanya? Nggak ada. Justru PLN mati ini nyala, lucu. Nyala, nggak ada urusan dengan PLN. Sama PLN. Dan, Ini solusi blackout. Iya, betul. dan satu lagi, Betul, iya betul. Iya. Solusi blackout, yes, betul. dan satu lagi kebijakan yang namanya di pemerintah itu tidak ada memberikan token gratis. Jadi kebijakan pemerintah tentang 50% diskon itu nggak kena ke mereka karena mereka nggak ada listrik. Iya. Yang nggak ada listrik itu kondisinya dua. Memang jauh dari jaringan, keduanya miskin yang memang tidak kebeli tokennya. Jadi kalau ada meteran sudah kepasang terus nggak kebeli tokennya dicopot. Kan problem di situ. Makanya dipasanglah sama kita. Ketika nyala di situ, Ngaji Roso datang, rumah dusunku terang. Wah, amin, 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 amin. Ya, ini di Jawa Barat masih 900.000 rumah. Jawa Barat 9 Masih sama 1.000 rumah. Mas. Jadi kita harus nge-endorse, kita itu tidak usah intinya itu tidak usah semuanya. Yang paling penting kita ada niat melangkah ya. Dulu juga kan namanya Nabi Ibrahim ya waktu dibakar ya, ada yang namanya burung pipit tuh, bawain air disiram diketawain, belum nggak akan padam katanya dengan air dari burung pipit seperti itu. Problemnya bukan masalah airnya, masalah bergeraknya untuk memulai ikut serta dalam memadam gerakan ini. Makanya saya tidak akan berhenti di sini. Saya pasang Mazda ini kondisinya tuh jauh ke dalam, pakai motor ke pelosok. Nanti besok cobain ke sini, ke pelosok gimana, merasakan bagaimana yang namanya rasa kebahagiaan. Iya, nanti akan merasakan hidup tanpa lampu seperti apa. Lalu dari situ cahaya, terus nangis, terus meluk ke kita. Aduh, gimana gitu perasaan itu. Selalu serasa baru. Perjalanan naik perahu ke atas, balik lagi, itu kan perjalanan yang sangat luar biasa. Makanya ketika saya lihatkan video-video yang saya tadi ceritain ke anak saya, keluar kalimat dari anak saya, kenapa saya sampai pada hari ini istiqomah bergerak di sini. Semua anak saya bilang cuma sini, Pak. Ketika saya punya mobil, dia biasa-biasa. Ketika saya punya mewah dan sebagainya biasa-biasa. Tapi ketika diperlihatkan tentang kiprah bapaknya kecapean, kotor, sebagainya, lalu menangis, lalu pulangnya dikasih oleh-oleh, sampe, jagong, dan sebagainya sama semuanya ya. Terus dipeluk sama masyarakat miskin seperti itu. Keluar kalimat yang sederhana dari anak-anak saya. Saya bangga pada ayah. Itu Mas Hendra buat saya. Jadi sampai per hari ini saya terus bergerak. TFPB sering kali kita berkolaborasi. Yang mudah-mudahan sekarang kita bisa bergerak. Terus masalah data, yang paling penting kan data ya. Datanya by name, by address, dan memang masuk terhadap asnaf fakir miskin. Itu harus, karena ini kan amanah. Ya. Sebagainya. Dan ini tidak, dan kami di sini di Indonesia hanya saya sendirian, Mas. Ya. Dan alhamdulillah di dunia saya dapat penghargaan Mitsubishi Awards. Wow. National Geography udah masuk dari Amerika. Mudah-mudahan setelah ini bisa kolaborasi dengan Ngaji Roso. Amin. Dan teman-teman, misalnya teman-teman Ngaji Roso ada apa tuh namanya satu daerah yang terpencil di mana yang Kasih belum tahu ada kita. Listriknya, kasih tahu aja by name by address-nya. Termasuk kemudian teman-teman yang mau jadi crowdfunding, yang mau terhubung bersama menjadi ini sebagai sebuah gerakan kolosal minat dulu mati ilan nur tadi ya. Itu kayaknya bakal bener-bener nanti kita meninggal akan dikenang sebagai seorang pejuang kemanusiaan seperti Kang Ujang Rio. Masya Allah, nama Betul. Kang Ujang Rio. Jadi saya sebetulnya, Mas Hendra, kenapa saya di sini? Saya tidak mau, saya bilang ke anak-anak saya kemarin waktu Lebaran salaman, Bapak, tujuan Bapak untuk tahun ini mau ngapain ke depan? Ya mudah-mudahan kalian masih harus merasakan. Karena sebetulnya yang hilang di orang-orang itu adalah masalah rasa. Iya. Masalah rasa. Betul. Jadi masalah rasa itu kebahagiaan itu simbol yang tadi ya. Nah, kalau sudah rasanya naik, mau dalam keadaan hujan, mau dalam keadaan kemarau, bahagia terus. Itu jadi yang sama TFPB ini buat saya itu keren, yang luar biasa. Kenapa? Karena ini akan memberikan jalan untuk masalah itu, kebahagiaan yang hakiki itu di situ. Nah,
Saya tidak ingin dikenang menjadi orang kaya, saya bilang ke anak saya. Saya ingin dikenang menjadi orang yang bermanfaat. Makanya ketika Bapak nanti suatu saat meninggal dunia, ketika masyarakat melihat lampu itu akan kebayang wajah Ujang Koswara di mana-mana. Hanya itu. Saya bukan orang miskin, Kang Ujang, tapi gimana caranya saya dapetin lampu itu, Kang Ujang? Mau ikutan bareng Nanti gimana? buat Mas Hendra nanti setelah season ini, karena saya akan mengajak jangan hanya jadi penonton. Kalau jadi penonton biasanya seperti pemain bola ya, itu merasa jago daripada pemain. Goblok mana harusnya keluar. Tapi coba disuruh main, benar nggak? Nah, saya akan mengajak Mas Hendra menjadi pemain nantinya. Saya berharap juga banyak orang-orang yang seperti narapidana dimanapun nanti bisa Oh iya bisa. gitu ya. Dengan senang hati. Harus seperti itu. Itu salah satu cita-cita saya sih. Jadi Mas Hendra, yang luar biasa kenapa usia ini panjang? Pertama tidak dijual belikan. Pertama itu ya. Saya produksi, jadi sebagai penghubung yang tadi, ya penghubung ini yang gelap, dia pendana, ini ujung hulu dan hilirnya itu udah jelas. Ini kenapa bisa panjang umur? Karena di hulunya bukan bikinan pabrik. Iya. Artinya kalau kenapa kemudian lampu sering rusak karena diperjualbelikan. Ya, Iya. makanya banyak Mas Hendra ada yang nanya ke saya, Kang Ujang ngajarin orang Papua. Oh mau, apa nggak takut nanti dijiplak? Saya bilang, sekelas Philip akan lebih mudah karena mereka memang di situ kompetensinya. Yang membedakan dengan kami cuma satu, ikhlas nggak? Nah ketika dikomersialkan itu nggak akan ikhlas apapun. Buat kami lebih cepat lebih bagus karena saya meninggal dunia pun ini belum tentu bebas gelap. Keren. Seperti itu barangkali. Keren ya teman-teman ya. Yuk kita berkolaborasi semuanya teman-teman. Mari kita menulis jalan hidup kita sebagai pejuang kemanusiaan. Karena kita nggak tahu kita hidup sampai kapan ya Kang ya. Betul. Bagaimanapun juga kebermanfaatan kepada banyak orang itu sesuatu yang wah istimewa. Kang Ujang ini dikirimkan Tuhan, dikirimkan semesta buat teman-teman ngaji Roso supaya kita berkaca diri gitu ya. Bahwa ada yang lebih penting ketimbang hanya sekedar uang, sekedar finansial Kang ya. Ada keberlimpahan dalam bentuk yang lain saat melihat saudara-saudara kita. Iya, bebas gelap. Aduh. Thank you TVB sudah bawa Kang Ujang ke ngaji Roso. Respon sedikit TVB apa yang dilakukan oleh pejuang kemanusiaan kita ini. Ya, Masya Allah teman-teman. Kita nggak akan bisa ketemu kayak gini, Ndra, kalau nggak satu frekuensi. Oh iya, benar. Setuju. Teman-teman yang saat ini menonton, nggak akan bisa nonton juga, Ndra, kalau nggak satu frekuensi. Jadi teman-teman yang menonton saat ini, kita satu rasa. Kita satu jiwa. Kita pernah bercerita bahwa ada hoax terbesar di dunia itu ada dua. Berpikir bahwa Allah dan kita terpisah. Itu kebohongan terbesar sebetulnya. Ada hoax terbesar di dunia, ada satu lagi Kang Ujang. Aku dan orang lain terpisah. Kang Ujang adalah satu sosok contoh nyata yang mempraktekkan itu. Bahwa rasa menderita teman-teman yang dari lahir tidak pernah merasakan terang, dia bisa merasakannya. Nggak enaknya, sedihnya, bingungnya, cemasnya, gelapnya, dia bisa merasakan rasa saudara-saudara kita yang saat ini masih sangat banyak yang gelap. Di Jawa Barat aja masih 900.000. Dan di posisi kita berdiri saat ini Mas Indra, di Kabupaten Bandung Barat, itu tuh deket dari sini mungkin sekitar cuma 1 jam 2 jam ya. 1 jam 2 jam dari sini itu ada rumah-rumah yang masih gelap, Mas. Belum ada lampu. Sementara kita untuk lampu-lampu ini kan kita nggak pernah bersyukur. Bener nggak, Mas? Kita tidur melek mata udah lampu terang udah kayak biasa gitu. Tapi buat mereka, rumah mereka gelap menjadi terang. Itu adalah sebuah cita-cita. Ya. Nabi Musa pernah ditanya sama para sahabatnya. Nabi Musa sempat cari tahu sama Allah waktu itu. Ya Allah, apakah amalan yang bikin Allah suka aku untuk melakukan? Lalu dijawab waktu itu, apakah puasa? Allah bilang, puasa itu buat diri kamu. Apakah sholat? Enggak, sholat itu
itu urusan pribadi kamu. Zikir. Enggak, zikir itu buat kamu, buat urusan kamu sendiri. Lalu apa? Bahagiakan orang lain. Ya. Angkatlah beban orang lain. Mudahkanlah urusan orang lain. Buatlah satu rumah gelap menjadi terang. Iya teh. Jadikanlah dirimu menjadi cahaya, tidak hanya buat dirimu, tapi buat lingkungan sekitarmu. Karena sesungguhnya sifat-sifat cinta tanpa batas Allah itu, Mas Hendra, ingin hadir lewat tubuh kita. Untuk itulah kita diciptakan. Dan semoga apa yang menjadi value cerita pada hari ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Iya teh. Kita jadikan cerita yang berlanjut untuk mendukung kerjanya pemerintahan kita. Mendukung ya Mas. Mendukung keberlangsungan yang pemerintah saat ini jalankan. Jadi kita membantu kinerja pemerintah lewat kebersamaan ini. Kita mulai dari sini. Kita akan memulai lewat ngaji Roso Peduli tentunya. Jadi ngaji Roso Peduli kegiatannya tidak hanya sekedar seperti yang selama ini kita lakukan ya, untuk makan dan lain-lain. Kalau makan dan lain-lain itu terus berjalan, tapi kan itu selesai cuma sampai di situ. Betul. Mas. Tapi kalau kita menolong satu rumah dari gelap menjadi terang, itu nggak hanya satu orang yang bahagia perutnya kenyang cuma satu hari. Tadi Kang Uko bilang, Kang Ujang Rio bilang satu lampu terpasang itu untuk 10 tahun bebas bayar. Dan bisa lebih terus sampai kapanpun. Rusak atau apapun gimana pasti kita ganti. Karena pabriknya ada di anak-anak pesantren ini. Jadi Itu nggak garansinya seumur hidup gitu. Garansinya seumur hidup. Jadi ini cerita indah yang sangat luar biasa yang membawa liburannya Mas Hendra dan nanti istri pas tersayang. pas apa tuh namanya, pas reuni, Iya. itu kan kita ada undang temen kita yang istimewa itu betul. yang uangnya nggak terbatas itu. Untuk Kita Mr. prospek Gates. untuk join ya, Mr. Gates ya. teman-teman ya. Nanti silakan Masya Allah. yang merasa terpanggil, mari kita berkolaborasi bersama-sama ya. Tentu di pelosok-pelosok sana masih banyak yang butuh dibantu ya Teh ya. Betul. Dan yang terdekat itu kita akan ada pemasangan insya Allah ya di April ya. Di bulan minggu depan, tanggal depan. 10, silakan gabung dengan Jadi PPB. kemarin Komandan itu kan, PPB. Mas Hendra, Mbak Dewi, tim Ngaji Rosa itu kan suka kita bareng-bareng ya ada rezeki. Itu aku sisihin rezeki-rezeki itu, sebagian buat makan adik-adik yatim, sebagian itu aku kumpulin. Jadi dari rezeki-rezeki yang ditransfer Mas Hendra ke rekening bersama kita itu untuk kebaikan, itu udah terkumpul satu rumah Mas yang akan kita bebaskan jadi terang. Mantap. Jadi terkumpul dana-dana dari kakak-kakak Bandan Revolution satu rumah, dan terkumpul juga satu rumah untuk Ngaji Roso Peduli. Jadi akan ada 2 rumah yang terang di bulan April ini. Oke. Luar biasa sekali, Kang Ujang, sangat menginspirasi ya. Kita butuh orang-orang yang seperti ini ya. Ini real, bener-bener berguna buat banyak orang gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman muncul potensi-potensi baru seperti Kang Ujang, silakan, kita siap ya, hubungi aja Ngaji Roso, kita siap datang teman-teman ya. Kita pengen prinsipnya adalah memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya bagi banyak orang ya. Thank you ya Teh ya. Terima kasih Kang Ujang sama-sama. atas Terima kasih waktunya ya. momen hari ini. Ya, Thank you. terima kasih ya. Keren. Sama-sama. Keren. Terima kasih. Applause buat Kang Ujang ya.